Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asida Pangesti dengan NIM 63030200140 dari kelas 5D Akuntansi Syariah. Dalam rangka untuk memenuhi tugas teori akuntansi syariah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum akuntansi syariah. Namun sebelum itu, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai sumber hukum Islam, yaitu merupakan dasar atau referensi untuk menilai perilaku dan perbuatan manusia, apakah perilaku dan perbuatan manusia ini sudah sesuai dengan syariah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Maka dari itu, mari kita mulai topik yang pertama. Berikut adalah topik-topik yang akan kita bahas dalam materi sumber hukum akuntansi syariah. Topik yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Berdasarkan buku tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Selain itu, orang-orang yang beriman juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, pemimpin kaum muslimin, dan para ulama. Ketaatan kepada ulil amri harus disertai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulil amri apabila disepakati, maka umat muslim berkewajiban untuk melaksanakannya. Memasuki topik yang kedua, yaitu sumber-sumber dasar hukum Islam yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 diantaranya, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dasar hukum Islam yang pertama dan yang utama. Ia merupakan kitab suci umat Islam yang memuat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah As-Sunnah. Sumber dasar hukum Islam yang kedua menurut surat An-Nisa ayat 59 adalah hadis atau as-sunnah. Hadis atau as-sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya melaksanakan dakwah Islam. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Ijma ialah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam suatu perkara yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli yaitu satu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tertulis yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya. Sedangkan ijma sukuti yaitu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Namun, diam di sini dianggap menyetujui. Sumber hukum Islam yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas yaitu pengukuran sesuatu dengan yang sejenisnya dan juga penyingkapan suatu kasus yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum yang lain. Topik yang ketiga yaitu tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq Al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Di antaranya yaitu menjaga agama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia, terutama agama Islam menjadi pedoman hidup umat Islam. Yang kedua yaitu menjaga jiwa, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu menjaga akal, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan juga dirinya sendiri. Yang keempat yaitu menjaga keturunan,
bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Dan yang terakhir yaitu menjaga harta, karena tujuan hukum Islam yang terakhir merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Topik yang terakhir yaitu mengenai dasar-dasar ajaran Islam atau kerangka dasar agama Islam. Kerangka dasar agama Islam ada 3, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Akidah yaitu merupakan keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan, serta pembalasan. Yang kedua yaitu syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak yakni mengenai yang baik dan yang buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sumber hukum akuntansi syariah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.